Saya kasih sederhana ya, negeri ini udah berdiri sekitar berapa puluh tahun? Sekitar 79 tahun lah, negeri ini udah berdiri. Tahu enggak, kapan mengalami upaya perbaikan konflik kepentingan? Itu baru belakangan. Itu pun sangat minim. Saya kasih contoh sederhana ya, yang barangkali lekat ke teman-teman sekalian. Coba buka SIM kalian. SIM kalian itu ditandatangani oleh Kapolres. Sekarang kan udah enggak kan? Baru tuh belakangan hilang. Dulu ditandatangani Kapolres. Coba tebak, SIM-nya Kapolres siapa yang tanda tangan? Jadi dia tanda tangan sendiri. Sedemikian ribetnya tuh. KTP itu baru belakangan, KTP yang Anda tanda tangan sendiri. Itu baru 2013-2014. Sekian lama yang tanda tangani KTP itu siapa? Dukcapil. Camat paling tidak, atas nama. Coba tebak, siapa yang tanda tangan KTP-nya Pak Camat? Sesederhana itu sebenarnya untuk melihat betapa kita nggak pernah membangun prinsip-prinsip konflik kepentingan. Mahkamah Agung loh ini. Baru ada pengaturan, dulu Hakim Agung itu usianya 65 bisa diperpanjang jadi 67. Undang-undang Mahkamah Agung. Baru belakangan diubah, usianya langsung 70. Syarat untuk memperpanjang dari 65 menjadi 67 itu dinilai oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa dia masih mampu dan masih punya kinerja yang baik. Dan coba tebak apa yang terjadi ketika Ketua Mahkamah Agungnya yang mau diperpanjang dari 65 menjadi 67. Itu dia bikin surat sendiri. Saya atas nama X, bertanda tangan untuk Hakim Agung nama X, dianggap masih mampu dan masih punya kinerja yang baik, yang tanda tangan dia dibawa lagi. Coba tebak kenapa kita gagal menjinakkan kuasa Jokowi yang dipakai kegedean ketika pemilu kemarin. Karena kita nggak atur sama sekali. Nggak ada aturannya. Di negara-negara lain ada yang disebut dengan lame duck. Lame duck yaitu apa? Kalau presiden mau nyalon kembali atau kemudian dia punya jagoan, maka ketika menjelang dia turun, dia harus mengalami yang disebut dengan lame duck, bebek pincang. Istilah bebek pincang itu artinya dia tidak boleh melakukan hal-hal tertentu lagi. Ini kan enggak tuh. Saya ini baru ketemu dengan Pak Nawawi karena saya ceritain aja secara sederhana. Biasanya kalau saya diundang KPK, hadir komisioner, saya bilang, kira-kira komisionermu berani nggak kalau saya maki-maki di situ? Lalu seketika pasti di-cancel Pak. Jadi saya di-cancel sama acara KPK itu udah berkali-kali. Saya harus sampaikan itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya akan menyukseskan Sivana supaya saya tidak akan bikin slide. Karena slide saya ada 8 sebenarnya di sini saya udah buat. Tapi saya nggak akan tampilin slide. Saya ingin ngobrol-ngobrol aja. Karena menurut saya penting beberapa hal. Yang pertama, yang pertama, kenapa konflik kepentingan itu penting? Saya kira kalau Anda membacanya itu problem personal, saya kira clear, selesai. Kita pasti bicara bahwa yang namanya konflik kepentingan itu harus ada kesadaran personal. Karena kan dia bagian dari integritas. Konsep integritas itu kan pasti ada konsep personalnya. Integritas itu kan salah satu adalah kemampuan diri, kemampuan kita untuk berpikir, bertindak, semuanya melakukan sesuatu dalam nilai yang baik. Jadi ada standarnya. Ya, saya kira kalau kita mengartikan integritas, konflik kepentingan itu adalah bagian dari kesadaran diri, saya kira clear, selesai. Semua kita pasti paham itu. Nah, bahwa di negeri kita banyak yang nggak sadar itu soal lain. Iya kan? Karena sebenarnya konsep konflik kepentingan itu paling banyak adalah kesadaran diri. Makanya kenapa kalau Anda baca konsep-konsep modul yang dibagikan oleh ICW atau apapun yang disampaikan, itu selalu berangkat pada harus declare. Nggak ada tuh, nggak bisa tidak. Kita yang harus declare dalam kondisi tertentu, kita yang harus declare bahwa kita mengalami konflik kepentingan. Kita mau tidak diikutkan. Ya kan? Karena tidak mungkin bisa diteropong terus-menerus, ini konflik kepentingan nggak. Lu menangani perkara ini ada hubungan dengan keluarga, kan nggak mungkin tuh. Harus berangkat dari declare. Yang kedua adalah melibatkan kalau misalnya Anda baca Undang-Undang 30 2014 itu naik ke atasan kan,
Dalam konteks tertentu harus bicara ke atasan, yang gitu-gitu tuh. Jadi kalau personal saya kira enggak usah kita bicarakan lagi. Kita tahu bahwa salah satu problem kita adalah semangat untuk tidak konflik kepentingan karena punya kesadaran personal. Tapi saya kira yang paling berbahaya sebenarnya di kita itu adalah ketidakmauan dan ketidakmampuan kita membangun sistem konflik kepentingannya. Saya kasih sederhana ya, negeri ini udah berdiri sekitar berapa puluh tahun? Sekitar 79 tahun lah, negeri ini udah berdiri. Tahu enggak, kapan mengalami upaya perbaikan konflik kepentingan? Itu baru belakangan, itu pun sangat minim. Saya kasih contoh sederhana ya, yang barangkali lekat ke teman-teman sekalian. Coba buka SIM kalian. SIM kalian itu ditandatangani oleh Kapolres. Sekarang kan udah enggak kan? Baru tuh belakangan hilang. Dulu ditandatangani Kapolres. Coba tebak, SIM-nya Kapolres siapa yang tanda tangan? Dia tanda tangan sendiri. Sedemikian ribetnya tuh. KTP itu baru belakangan, KTP yang Anda tanda tangan sendiri. Itu baru 2013-2014. Sekian lama yang tanda tangani KTP itu siapa? Dukcapil. Camat paling tidak, atas nama. Coba tebak, siapa yang tanda tangan KTP-nya Pak Camat? Sesederhana itu sebenarnya untuk melihat betapa kita nggak pernah membangun prinsip-prinsip konflik kepentingan. Saya kalau ajarin ke teman-teman sekalian, saya jelaskan ke bunyi peraturan perundang-undangan jauh lebih banyak lagi. Coba Anda buka masing-masing. Sampai tahun 2000 berapa, Mahkamah Agung loh ini. Baru ada pengaturan, dulu Hakim Agung itu usianya 65 bisa diperpanjang jadi 67. Undang-undang Mahkamah Agung. Baru belakangan diubah, usianya langsung 70. Syarat untuk memperpanjang dari 65 menjadi 67 itu dinilai oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa dia masih mampu dan masih punya kinerja yang baik. Dan coba tebak apa yang terjadi ketika Ketua Mahkamah Agungnya yang mau diperpanjang dari 65 menjadi 67. Itu dia bikin surat sendiri. Saya atas nama X bertanda tangan untuk Hakim Agung nama X dianggap masih mampu dan masih punya kinerja yang baik, yang tanda tangan dia dibawa lagi. Itu sampai tahun 2009, sebelum akhirnya diubah di 2009. Jadi kita paham atau mulai bicara konflik kepentingan itu baru belakangan. Dan itu pun tidak banyak, sehingga apa? Rata-rata jabatan pejabat kita itu tidak punya sense yang kuat dengan konflik kepentingan. Coba kalau ada acara, saya kira kalau Anda lihat ada acara dengan mudah mengatakan saya pakai pesawat tebengan, jet dan lain-lain sebagainya. Itu dengan mudah dia mengatakan, seakan-akan dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah konflik kepentingan. Itu adalah kemungkinan untuk masuk gratifikasi. Bahkan tidak ada pelaporan. Tidak usah saya cerita bagaimana Hakim Agung rame-rame ketika acara salah seorang hakim dapat profesor. Itu Hakim Agung rame-rame naik private jet gitu. Pergi ke sana gitu. Nggak ada. Konsep-konsep yang sebenarnya dasar. Nah itu baru di tingkat yang sederhana administrasi. Kesadaran kita itu baru lahir belakangan. Belum di tingkat kekuasaan. Coba tebak kenapa kita gagal menjinakkan kuasa Jokowi yang dipakai kegedean ketika pemilu kemarin. Karena kita nggak atur sama sekali. Nggak ada aturannya. Di negara-negara lain ada yang disebut dengan lame duck. Lame duck yaitu apa? Kalau presiden mau nyalon kembali atau kemudian dia punya jagoan, maka ketika menjelang dia turun, dia harus mengalami yang disebut dengan lame duck, bebek pincang. Istilah bebek pincang itu artinya dia tidak boleh melakukan hal-hal tertentu lagi. Ini kan enggak tuh. Di dalam undang-undang, baik undang-undang lembaga kepresidenan tidak ada ya. Undang-undang pemilu itu enggak ada yang ngatur dengan detail. Hanya ngatur sedikit mengenai soal penggunaan kampanye. Padahal seorang presiden itu harusnya ditekan. Di mana-mana, di negara-negara dengan sistem presidensil yang saya pahami. Itu berupaya menekan presiden.
Kenapa di sistem presidensil ya? Karena presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dia raja kan dalam sistem itu. Kita nggak ngaturnya loh. Sehingga presiden bisa ngelakuin apa aja. Masih bisa, coba bayangkan, bahkan masih bisa mengeluarkan undang-undang di ujung akhir gitu. Ini kan tinggal berapa hari nih? Kalau hitungannya tanggal 20 Oktober, DPR dilantik tanggal 1 Oktober, which is lagi 10 hari. Ini ada undang-undang yang mereka keluarkan di akhir gitu loh, di tikungan akhir. Yang kalau secara hukum tata negara itu biasa disebut dengan Cinderella Action. Tindakan Cinderella. Jadi kan Cinderella sebelum berubah menjadi orang biasa, dia harus melakukan sesuatu kan. Itu dikutuk di negara-negara sistem presidensil. Kita nggak ngatur sama sekali loh. Kita biarin tuh. Pengangkatan pejabat-pejabat. Itu prinsip non-konflik kepentingannya tinggi. Harusnya tinggi. Ini enggak, kita biarkan pengusaha masih tetap menjalankan usaha, kita taruh menjadi menteri apa misalnya. Kepala BKPM bahkan sekarang jadi menteri investasi. Misalnya. Padahal dia pengusaha yang akses. Kalau teman-teman punya waktu, teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar, coba cari buku Darren Acemoglu, Mengapa Negara Gagal judulnya. Darren Acemoglu dan Robinson. Buku itu bercerita salah satu, itu sejarah dunia ya, tentang kenapa negara gagal. Salah satu penyebabnya itu adalah soal itu tadi. Negara-negara yang kaya sumber daya, itu biasanya negaranya itu tidak menjadi pembangun sistem, tapi menjadi pemburu rente. Karena rata-rata pemain semua tuh, ikut main. Makanya kalau Anda jumlah misalnya laporan Tempo, hampir 50% anggota DPR terpilih sekaligus pengusaha, ataupun kemudian misalnya kalau Anda lihat saja latar belakang siapa menteri di latar belakang di Pak Jokowi, itu kan pengusaha semua tuh. Itu yang membuat gitu-gitu tuh. Dan yang ini dibiarkan. Jadi bukan hanya sekedar aturan, tapi kemudian dibiarkan. Bahkan saya setuju dengan Pak Nawawi tadi. Pak Nawawi ini salah satu alasan kenapa kami masih bisa menganggap KPK itu penting. Saya harus mengatakan itu. Kalau Pak Nawawi udah nggak ada, saya kira KPK udah harus dikali 0, menurut saya. Saya termasuk yang mengatakan itu dari dulu, dari semenjak pelantikan. Jadi bukan sekarang, bukan karena ada Pak Nawawi di sini. Saya ini baru ketemu dengan Pak Nawawi karena saya ceritain aja secara sederhana. Biasanya kalau saya diundang KPK, hadir komisioner, saya bilang, kira-kira komisionermu berani nggak kalau saya maki-maki di situ? Lalu seketika pasti di-cancel Pak. Jadi saya di-cancel sama acara KPK itu udah berkali-kali. Saya harus sampaikan itu. Jadi saya bilang kalau saya nanti hadir di KPK, ada itu saya akan hajar KPK-nya kira-kira berkenan enggak tetap mengundang saya. Dan pasti mereka cancel gitu. Oh iya mas, kayaknya cancel aja gitu. Itu udah berkali-kali. Enggak, saya mau bilang bahwa saya sepakat dengan Pak Nawawi tadi. Bagaimana bisa KPK mengurus prinsip non-konflik kepentingan, manakala salah satu sentrum konflik kepentingan adanya di KPK. Persis. Coba jelaskan bagaimana kita bisa menerima orang dari kepolisian itu ditaruh di KPK, tapi seluruh kerja-kerjanya itu masih tetap ke institusi asalnya. Promosi dan demosinya tetap di sana. Gimana kita bisa menerima? Kesetiaannya pasti ganda. Nggak mungkin dia bisa mendengarkan Pak Nawawi 100%. Nggak mungkin bisa mendengarkan kalau Firly sama ya, kepolisian barangkali. Pak Nawawi lah kira-kira gitu. Itu kita bisa mudah melihatnya. Bahkan saya termasuk yang mengatakan bahwa coba bayangkan Firly itu diberhentikan mungkin hampir setahun kalau nggak salah, kan awal tahun tuh. Tapi dibiarkan kosong loh pimpinan KPK itu. Sehingga hampir semua putusan-putusan penting KPK sekarang itu diambil dengan 4 orang. Kalau 4 orang, misalnya kalau 2 sama, siapa yang menentukan? Itu kan konyol menurut saya. Kalau misalnya yang terjadi di KPK, mohon maaf nih kalau saya ceritakan di sini Pak Nawawi. Ini sepengetahuan saya, kalau keliru mohon saya dibilangi. Yang terjadi di KPK sekarang adalah kalau 2 sama, itu yang menentukan adalah deputi-deputi yang ada di situ. Deputi yang terafiliasi ke
kepolisian misalnya, atau kejaksaan, ke institusi asal. Nah, kenapa saya harus cerita ini? Karena saya katakan bahwa seringkali putusan KPK 2 sama gitu itu nggak bisa diambil akhirnya. Dan deputi yang akhirnya menentukan. Sejak kapan, saya yang belajar teori hukum tata negara, sejak kapan lembaga negara independen, komisionernya tidak menentukan, tapi yang menentukan itu adalah deputi. Sejak kapan gitu loh. Saya belajar hukum tata negara, saya bisa liatin buku-buku teorinya, untuk mengatakan yang paling penting dari lembaga negara independen itu adalah komisioner. Bukan deputi. Nah, saya ingin bilang secara keseluruhan, tidak perlu dengan bentuk penindakan. Bentuknya bisa dengan penghindaran. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau Anda baca Undang-Undang Dasar Amerika, amandemen kalau nggak salah 24 atau 26, cara mereka menghindari konflik kepentingan adalah apa? Kan di mana-mana yang namanya DPR itu sering menaikkan gajinya sendiri. Iya dong, karena dia punya hak yang disebut dengan hak anggaran. Dia bisa ngatur anggaran sendiri. Di Amerika, di amandemen itu dibuat begini bunyinya. Segala tindakan parlemen yang berakibat pada kenaikan take home pay diberlakukan setelah pemilu berikutnya. Coba bayangkan, menariknya itu. Jadi dia menghindarinya dengan cara begitu. Jadi misalnya nih, anggota DPR-nya di Amerika, taruhlah kita pakai model Indonesia gitu ya, 2019-2024. 2019 mereka putuskan naik gaji, itu berlaku nanti setelah pemilu 2024. Jadi seakan-akan ketika mereka mau naik gaji, mereka nggak diuntungkan. Mereka belum tentu re-elected dong. Gitu loh. Beda sama kita. Kalau 2019 menentukan naik gaji, pasti langsung perlu. Masih ingat kasus PP 37 dulu? Itu ditarik mundur kalau perlu. Sehingga mereka dapat rapelan. Coba bayangkan. Yang begini-beginian ini kita nggak punya kesadaran bahkan di tingkat awal. Maka, to sum up, mohon maaf saya udah diingatkan Rifana. Rifana ini kalau ngingatinnya cukup kejam kepada saya gitu. Kenapa penting modul ini? Saya kira modul ini harus dipakai untuk mengajarkan mulai dari tingkat level bawah soal pentingnya yang namanya konflik kepentingan. Mereka penting paham. Jadi di tingkat SD, SMP, SMA mereka harus diajarin betul tuh untuk menghindari. Kenapa? Karena hidup ini pasti akan berlalu dan hidup pasti. Saya yakin anak-anak muda di depan saya ini mungkin for the next 10 years dari sekarang atau for the next 15 years dari sekarang ada yang menjadi anggota DPR, boleh jadi ada yang menjadi menteri, boleh ada yang menjadi apa. Mereka harus mengingat ajaran non-konflik kepentingan itu. Bahwa non-konflik kepentingan itu nggak bisa dibiarkan hanya karena tidak diatur dalam peraturan. Harusnya bukan sekedar kesadaran diri, tapi prinsip-prinsipnya itu melekat. Bahkan kalau bisa dikonversi menjadi aturan. Itu saya kira pengantar dari saya, Mbak Nana, Mbak Rifana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.